Kamu sudah sakit perut selama ini, kenapa tidak datang periksa lebih awal? Ini sangat berbahaya, setelah laporan pemeriksaan keluar. Kamu harus dirawat inap. Ini penyakit lama, tidak apa-apa. Proyek Jiao Jiao sedang dalam tahap kritis. Meskipun harus mempertaruhkan nyawa, aku akan membantunya mendapatkannya. Yuhua, pindahlah bekerja ke desain Wei yang bersama kami. 2 bulan lagi pameran desain arsitektur Paris. Aku akan menjadi desainer utama pada seluruh dunia menyaksikanmu. Penampilan desainer misterius ini. Shi, aku tidak akan pindah kerja. Aku dan Jiao Jiao akan segera menikah. Karirnya adalah karierku. Kalau begitu aku hanya bisa mendoakan kalian jika kamu menyesal. Ingat cari saya loh, bukan soal pindah kerja yang saya maksud. Soal pernikahan loh. Jiao Jiao, kamu sekarang sedang mengandung anak Yuping. Harus baik-baik menjaga kehamilan, soal pekerjaan. Serahkan saja pada Yuhua. Semua desain serahkan pada kakakku, kamu tenang saja menjaga kehamilan. Baik, aku akan dengar apa katamu. Jiao Jiao, apa ini semua? Kita akan menikah minggu depan, tapi kamu mengandung anak adikku. Kak, kenapa kamu datang ke sini? Kamu tidak sedang mengikuti iparmu kan? Aku datang sini periksa mak, tidak sengaja mengetahui hal buruk kalian. Yuhua, jangan berpikiran kotor seperti itu. Aku dan Yuping tidak melakukan apa yang kamu pikirkan, kami bersih. Kamu sudah mengandung anaknya, masih berani bilang bersih? Yuhua, aku dan Yupak melakukan inseminasi buatan, dulunya. Dia juga karena mau mengantarkan obat mak untukmu, jadi kecelakaan lalu lintas. Sekarang dia cuma bisa duduk di kursi roda, selain aku. Siapa lagi yang mau memberinya keturunan? Melakukan ini, juga untuk keluarga Laosong kalian. Menikah denganku, tapi membantu adikku punya anak. Dengar sendiri apa yang kamu katakan itu. Song Yuhua, aku membantu adikmu mendapatkan keturunan. Kamu masih banyak komentar, bagaimana aku nanti? Bisa percaya menyerahkan diriku padamu? Adikmu sudah punya keturunan, bukankah kamu senang? Masih menghambat dia, ada kakak seperti kamu? Pura-pura, kamu lagi pura-pura sakit lagi, jika bukan karena kamu. Yuping tidak akan menjadi cacat. Bu, kakak ipar. Jangan bertengkar dengan kakak, semua ini salahku, aku yang tidak berguna. Menjadi cacat. Menjadi beban seluruh keluarga. Lihat Yuping, lalu lihat dirimu sendiri. Anak sendiri, kok bedanya jauh banget sih? Dengar ya, dalam 3 hari, pindah dari rumah pernikahan. Jauh-jauh mau pergi jaga kandungan. Aku sama Yuping mau nemenin dia. Kalau kamu ganggu aku punya cucu, kamu bukan anakku lagi. Ayo kita pergi. Sangsi, ayo kita nikah. Beneran? Akhirnya kamu sadar juga. Aku pesan tiket pulang sekarang, jangan nanti kamu batal ya. Minggu depan ketemu di catatan sipil. Sayang. Muah. Sayangnya kita ketemu setelah kamu udah nikah. Cinta nggak pernah telat kok. Nggak tahan deh, kalian berdua cepetan nikah aja. Jauh-jauh, bener kan bantu. Yuping cari ibu pengganti, bener nggak? Ya iyalah bener. Kalau bukan karena Song Yuhua si kepala hijau itu. Mereka udah lama barengan. Song Yuhua, aku suka kamu. Nanti aku yang jagain kamu. Song Yuhua. Hasil tes kamu keluar, kanker lambung. Harus operasi sekarang, ingat ajak keluarga nemenin kamu ke sini. Song Yuhua, kenapa kamu nge-like postingan Yuping? Bikin dia jadi bersalah, kamu kan tahu kondisi tubuhnya nggak bagus. Nggak boleh emosi. Jiao Jiao, aku mau operasi. Bisa nggak kamu? Song Yuhua, bisa nggak kamu berhenti main-main? Sakit perutmu. Cuma penyakit kecil aja kok. Bisa lebih sakit dari kaki Yuping? Kalau kamu ngerawat anak adikmu. Kayak anak sendiri, gimana? Aku ngelakuin ini semua demi kamu. Demi aku? Semua teman dan keluarga nganggep aku bahan lelucon. Ini namanya demi aku? Song Yuhua, aku hamil anak keluarga Song, aku ngelakuin ini. Biar kalian berdua nggak bertengkar. Tapi kamu malah terus-terusan ngambek sama aku. Kalau kamu kayak gini terus, gimana aku? Bisa tenang nikah sama kamu? Bagus deh. Ya udah jangan nikah aja. Song Yuhua, aku kan tahu sifat kamu. Mulutmu keras, tapi dalam hati takut banget putus sama aku. Kali ini aku maafin, tapi ingat baik-baik ya. Jangan diulang lagi. Cuci bajuku dulu, terus masak mie. Nanti abis mandi aku mau makan. Bukannya harus bawa keluarga? Operasinya ada masalah.
Bahkan tanda tangan aja gak ada. Adikmu udah punya keturunan, kamu gak senang? Sakit perutmu cuma masalah kecil. Bisa lebih sakit dari kaki Yuping? Aku anak yatim. Selamat ulang tahun. Coba berharap. Yuhua, kenapa adikmu belum datang? Yuping, sini. Yuping, ini calon kakak iparmu. Li Jiao Jiao. Untung tumornya jinak, nyawamu selamat. Pulang istirahat yang cukup, jangan marah-marah. Yuhua, kenapa kamu pulang? Kak, kakak ipar suruh aku tinggal di rumah pernikahan kalian, biar gampang jagain. Siapa yang mau jagain? Aku gak peduli. Tapi rumahnya beli gue. Mau tinggal? Bilang dulu sama gue. Aku yang putuskan. Yuping kakinya cedera gara-gara kamu. Dia tinggal di rumahmu, kenapa? Menurut gue, rumahmu harus dialihkan ke dia. Bawa obat buat gue? Tanya dia dulu sebenarnya buat apa? Kak, capek duduk ya? Aku pijitin. Untung ada kamu temanin gue lembur. Dengar dari kakak gue mau pergi, sengaja anterin obat perut. Kakak gue juga, ninggalin kamu sendirian lembur. Dia malah pergi hura-hura. Kalau gue dapet istri sebaik kamu, pasti gak bakal cuekin kayak dia. Gue gak ada salah sama dia. Bawa obat cuma alasan, kakinya patah gara-gara selingkuh sama kamu. Kak, mending gue pergi aja, jangan bikin kakak marah. Song Yuhua, Yuping jadi begini gara-gara kamu. Kok kamu bisa tega gitu sama dia? Kok gue bisa punya anak brengsek kayak kamu? Cuma buat rumah aja, tega jelek-jelekin adik kandung sendiri. Song Yuhua, kalau kamu gak minta maaf sama aku sama Yuping, gue gak mau nikah sama kamu. Siapa yang mau? Gue dari awal juga gak mau nikah sama kamu. Pak Song, halo, ini kantor catatan sipil. Anda daftar nikah besok jam 10 pagi. Tolong datang tepat waktu. Sangsi. Dia ternyata daftar besok pagi, emang dasarnya gitu. Buru-buru mulu. Yuhua, aku tahu, kamu cuma karena. Aku baru-baru ini mengabaikan kata-katamu yang marah padaku, ya kan? Tenang saja, besok urus sertifikat aku pasti datang tepat waktu. Kamu benar-benar sakit. Tapi lihat kamu sekarang berdiri dengan baik di sini. Pasti tidak ada masalah besar, ya? Tenang, aku janji. Kedepannya aku pasti akan menyisihkan waktu untuk menemanimu. Yuhua. Kamu ikut aku ke ruang baca dulu. Yuhua, jangan cari-cari masalah lagi. Setelah menikah denganmu, aku pasti akan menjadi istri yang baik. Tidak berdiskusi denganmu soal kehamilan, itu salahku. Dia kenapa sih? Oh iya, jimat pelindungmu mana? Bodoh, kenapa hujan-hujanan ke kuil? Untuk minta ini untukmu. Biksu besar bilang, harus 3 langkah sekali bersujud baru manjur. Semoga kedepannya bisa melindungi lambungmu agar membaik. Bodoh, jimat itu selalu aku bawa. Karena dulu itu adalah hal paling berharga bagiku. Kasih jimatnya padaku, Yuping mau. Apa katamu? Kalau kamu mau, nanti aku belikan lagi. Kaki Yuping patah, belakangan ini mootnya jelek. Kasih jimatnya padanya. Kamu kan kakaknya. Tidak bisa lebih mengalah?
Li Jiao Jiao. Apa kamu pernah benar-benar menyukaiku? Bikin ribut juga ada batasnya, oke? Aku sudah setuju urus sertifikat denganmu, kamu mau apa lagi? Jimat aja pelit kasih. Aku masih berharap bagaimana kamu akan baik padaku nanti. Aku sudah begini, dia malah cuma ingat. Yuping mau jimat. Halo, agen? Tolong pasang rumah di Jalan Jianshe untuk dijual. Yuping, lihat. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Aku ukir di jari manis. Dengan begini, meski pakai cincin kawin, tidak bisa memisahkan kita. Cium dong. Sudah bertahun-tahun tidak ketemu, tidak tahu dia sekarang bagaimana. Sampai jumpa besok. Yuhua, aku akan pertukaran ke Prancis. Sebelum pergi, bisa janji satu hal? Apa? Jadi pacarku. Maaf ya, aku punya pacar. Dasar, dia duluan lagi. Kalau dia tidak baik padamu, aku pasti akan rebut kamu kembali. Song Yuhua, aku akan selalu menyukaimu. Aku tidak akan menyerah. Shi, kali ini aku tidak akan melewatkanmu lagi. Wah, pakaiannya rapi, ekornya hampir bergoyang. Mulutmu masih keras, aku kira. Kamu punya sedikit harga diri, tidak akan datang. Kakak sungguh mencintai kakak ipar, mana mungkin tidak datang. Kalian salah, aku sedang menunggu. Sudah, Yuhua, kamu tidak perlu berkata lagi. Aku tahu, kamu tidak bisa melupakan aku. Tidak juga. Yuhua, kebaikanmu padaku aku ingat semua. Aku juga tahu, kamu sungguh ingin menikah denganku. Tapi sahabatku, mereka tidak percaya padamu. Bagaimana kalau kamu tunjukkan sedikit ketulusan, biar mereka tenang? Kamu tanda tangani perjanjian ini, kita langsung daftar nikah. Pasal pertama, Song Yuhua harus menganggap anak di kandungan Li Jiao Jiao sebagai anak kandungnya sendiri. Membayar tunjangan anak minimal 10.000 per bulan. Pasal kedua, Song Yuhua harus mengajak adik Song Yuping tinggal serumah. Dan tidak boleh mengganggu Song Yuping. Berdekatan dengan anak kandungnya. Pasal ketiga, setelah nikah, Li Jiao Jiao berhak memilih untuk hamil lagi atau tidak. Song Yuhua tidak boleh mengganggu. Kalian pikir aku akan menandatangani hal seperti ini? Ini kan untuk kebahagiaan pernikahan kita nanti. Menghemat banyak pertengkaran yang tidak perlu, kan? Iya kak, Jiao Jiao demi perjanjian ini. Sampai tidak tidur semalaman, takut kamu merasa tidak adil. Sengaja memanggil kami untuk berunding. Jangan lama-lama, cepat tanda tangan. Masih laki-laki apa tidak? Kalian anggap aku apa? Pikir aku akan tanda tangani ini? Kamu, Dan siapa yang bilang aku mau daftar nikah denganmu? Kakak, jangan pura-pura lagi, cepat mengalah. Susah payah sampai mau daftar nikah. Kalau Jiao Jiao berubah pikiran, kamu menyesal pun tidak ada gunanya. Dulu untuk meminang Jiao Jiao, hal memalukan apa yang belum kamu lakukan? hari ini masih mau mempermalukan diri di depan umum? Song Yuhua, kamu main sandiwara ini. Kan cuma supaya aku memperhatikanmu? Asal kamu tanda tangani perjanjiannya, aku dan kamu langsung daftar nikah. Aku ulangi, aku sedang menunggu orang lain untuk daftar nikah. Tolong kalian berdiri agak jauh. Kak, jangan dipaksakan, aku lihat saja sedih. Song Yuhua, di siang bolong ini, mana ada anak orang kaya yang mau menikah denganmu? Omong kosong. Gak tahu malu? Waktunya sudah tiba, kok belum datang juga? Apa dia berubah pikiran? Kak, bukannya katanya nikah jam 10, ini sudah jam 10:15. Mana calon istrimu yang anak orang kaya itu? Ayo kita lihat. Sayang, maaf ya aku terlambat.
Sayang maaf aku datang terlambat. Ini aku? Perjalanannya melelahkannya. Gak apa. Aku sudah lama menunggu hari ini, sayang. Song Yuhua, apa maksudmu ini? Dari mana kamu bawa perempuan liar ini? Ini istriku, Zhang Xi. Tolong hormati dia. Kak, buat gengsi doang, sampai sewa perempuan. Untuk jadi istrimu, bahkan sewa mobil Maserati. Kamu benar-benar ngeluarin modal besar. Mobil ini punyaku sendiri, dan aku bukan aktris. Kalian ngomong apa sih? Jauh-jauh, aku merasa pernah lihat dia di TV, persis seperti CEO wanita. Dari desain Vian, masa sih? Dia cuma karyawan kecil, mana mungkin bisa dekat dengan CEO wanita yang naik Maserati. Kak, jangan-jangan kamu cuma berpura-pura, supaya gak perlu tanda tangan perjanjian. Pria pelit memang suka main akal-akalan. Aku gak ada waktu buat main-main, cepat tanda tangan perjanjian ini. Kita pergi nikah. Cepetan. Li Jiao, jangan bermimpi lagi. Sudah waktunya bangun, orang yang akan menikah denganku, mustahil kamu. Ayo kita pergi. Ini bukti cinta kita. Pulang yuk. Song Yuhua. Kamu malah ketagihan aktingnya, kalau kamu terus berpura-pura aku. Benar-benar putus denganmu. Song Yuhua ini beneran nikah sama orang lain. Gak mungkin, pasti aktris bayaran. Kan dia suka banget sama Jauh-Jauh kita. Naik taksi puluhan kilometer cuma buat antar Sunblock ke Jauh-Jauh, anjing penjilat kayak gitu. Mana mungkin nikah sama orang lain? 5 detik lagi aku mau tahu soal Song Yuhua. Berlutut dan mohon padaku. Jauh-Jauh benar-benar keren. Melatih pria sama seperti melatih anjing. Ya si penjilat itu. Seharusnya sudah patuh total. Aku ingat ekspresi ini. Minum 1 gelas. Kakakku datang. Jiao, kamu sudah minum terlalu banyak alkohol. Kamu tunggu di aula saja ya. Bayar tagihan, lalu antar sahabatku pulang satu persatu. Ini tidak boleh, itu juga tidak boleh. Kamu jelas hanya si penjilat. Masih mau mengatur segalanya. Aku paling benci orang seperti ini. Pria yang lemah tidak tegas. Jiao, ayo pulang bersamaku. Beri aku muka di depan temanku. Song Yuhua. Muka pria didapatkan sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Kalau kamu punya kekuatan dan kedudukan, temanku tidak akan menghinamu. Kamu tidak punya kemampuan, tapi masih mau mengatur aku. Barulah temanku menghinamu. Li Jiao, ketika aku mencintaimu. Apapun yang kamu katakan itu benar, ketika aku tidak mencintaimu lagi. Siapa menurutmu kamu sebenarnya? Song Yuhua. Lihat penampilanmu yang tidak berharga itu, cari pacar aktor. Bahkan wajahnya mirip banget sama aku, menurutku kamu cuma tidak bisa lepas dariku kan? Sekarang kamu berlutut padaku, aku akan menikah denganmu. Song Yuhua. Song Yuhua, kamu tunggu saja. Aku lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Sayang, apakah otaknya ada sesuatu yang salah? Jangan pedulikan dia, ayo pulang kita. Sayang, aku ada hal yang ingin bicara denganmu. Biarkan aku bicara dulu, aku siap mengajukan permohonan. Beberapa waktu lagi aku akan ditugaskan ke negara tempat kamu tinggal tetap. Untuk tinggal bersama kamu. Ada apa? Kamu tidak setuju ya? Tidak, justru sebaliknya, aku sudah memutuskan. Akan dipindahkan kembali ke dalam negeri untuk berkarya, aku mau hidup di tempat yang ada kamu. Menjaga kesehatanmu, berbakti kepada orang tuamu. Menjadi istri yang baik. Ternyata begini rasanya dicintai oleh seseorang. Terima kasih istriku. Aku akan ambil barang sekarang, malam ini kita pindah bersama. Temani aku dulu. Ambil barang nanti saja. Song Yuhua, pergilah. Pergi masakkan aku sup penghilang mabuk, jangan berpikiran aneh-aneh. Aku benar-benar tidak terjadi apa-apa dengan adikmu. Kami tidak bersalah. Song Yuhua, kamu benar-benar pergi. Aku tahu kamu lagi main tarik ulur sama aku. Aku lihat kamu bisa tahan sampai kapan. Kali ini meski kamu minta berlutut, aku gak bakal kasih kamu balik.
Song Yuhua, cepet banget buru-buru balik minta ke aku. Aku cuma balik ambil barangku. Karena kamu udah bantu rapikan, makasih ya. Song Yuhua, ngapain sok-sokan? Kamu malam-malam balik cari aku, ini kan buat minta ke aku. Ajak nikah? Siang tadi di kantor catatan sipil, sok-sokan banget. Sekarang nyesel telat, terserah kamu deh. Song Yuhua, kamu kan cowok. Kok cerewet banget? Kamu mau minta ke aku. Langsung aja bilang, itu aja kok repot. Li Jiao Jiao, kamu kebanyakan mikir. Aku cuma mau ambil barangku terus pergi. Dia pasti nyesel banget. Nungguin aku kasih dia jalan keluar. Song Yuhua, kamu gak lihat aku? Lagi mabuk? Lihat, urusan apa sama aku? Song Yuhua, jagoannya sekarang. Kamu lihat aku mabuk, kok gak bikin aku sup penghilang mabuk? Siapa yang buat kamu mabuk? Cari aja dia buat bantu hilangin mabuknya. Song Yuhua, aku tahu kamu lagi cemburu. Lihat tuh kamu. Dengki banget sikapnya. Yuping lagi bad mood. Aku nemenin dia minum 2 gelas kenapa? Aku kasih tahu ya. Makin kayak gini kamu, makin aku deketin Yuping. Terserah kamu deh. Song Yuhua, dulu kamu satu-satunya di hatiku. Sekarang kamu buat aku, bukan apa-apa. Jangan main tarik ulur sama aku, main banyak trik kecil. Jangan pergi, aku perintah kamu jangan pergi. Song Yuhua, lihat mulut kerasmu sampai kapan, dari hari ini. Aku tiap hari main sama Yuping. Nanti aku lihat gimana kamu minta ke aku. Mari kita bersenang-senang. Song Yuhua, si pecundang itu pergi sana. Jiao Jiao, kamu harusnya udah putus sama dia dari dulu. Gak, aku mau Song Yuhua balik minta ke aku. Si anjing penjilat itu pasti balik minta ke kamu. Jangan-jangan kakakku balik? Siapa lagi? Pasti dia udah gak tahan sok-sokannya. Muka sedih balik minta ke aku. Jiao Jiao memang hebat ya. Mengendalikan tunangannya, gampang banget kayak ngendalin anjing. Ayo kita lihat si lelaki tak berguna itu. Gimana dia minta maaf? Yuk. Halo, unit nomor 22 di Oakwood Residence ini. Pemiliknya sudah menitipkan ke agen properti kami untuk dijual. Saya datang hari ini untuk foto dan ukur. Dijual. Ini rumah pernikahan kita. Kakakku gila banget, urusan sebesar ini. Nggak diskusi sama kita. Jangan-jangan salah. Song Yuhua berani ya? Bersin jauh-jauh kayak gini. Siapa suruh kamu masuk? Mending panggil Song Yuhua ke sini. Konfrontasi langsung, atau jangan coba-coba masuk. Oh. Pak Song. Penghuni rumah bapak ganggu kami ambil alih. Cepat datang lihat. Song Yuhua, kamu ke sini sekarang. Rumahnya sama kayak didokumenkan. Oh nggak masalah, cuma agak kotor dan berantakan. Gak apa-apa, harganya turunin dikit juga saya terima. Ah nggak masalah, tapi mereka... Saya yang urus. Oke, nanti kalau ada pembeli saya hubungi bapak. Song Yuhua maksud kamu apa? Ini rumah pernikahan kita, seenaknya jual aja. Kita kan belum nikah, lagian di sertifikat. Cuma nama saya sendiri. Saya berhak urus. Kamu, Kok bisa kamu kayak gini? Ini urusan, mama udah putusin. Walaupun nggak mikirin mama. Paling nggak mikirin Jiao-Jiao dong. Dia perempuan, lagi hamil pula. Nah terus. Anak siapa yang dia kandung? saya ulang, yang di perut saya ini. Anak keluarga Lau Song. Kalau nggak percaya, tanya aja sama mamamu. Jangan kekanak-kanakan di sini. Dasar nggak tahu terima kasih. Berani jual rumah, saya lawan sampai mati. Kamu, berani pasang video mama, durhaka banget. Saya nggak mau punya kakak kayak kamu. Urusan rumah selesai sampai sini. Aku masih sibuk. Song Youhua, aku benar-benar marah. Kamu mengancamku dengan rumah tua itu ya? Kalau kamu masih seperti ini, aku tidak akan menikah. Aku juga tidak akan ambil surat nikahnya. Kamu seperti belum sadar, aku sudah di depanmu. Menikah dengan orang lain, kenapa kamu tidak bisa terima kenyataan? Jangan pura-pura, kamu cuma sewa aktor. Masuk kantor catatan sipil sebentar, bilang sudah menikah. Orangnya mana? Surat nikahnya mana? Kamu cepat pindah, aku tak ada waktu untukmu. Song Youhua, berhenti. Apa itu? Keluarkan. Sudah kubilang, aku sudah menikah dengan orang lain. Aku menikah dengan siapa? Tak perlu izinmu. Juga tak perlu tunjukkan suratnya. Pasti palsu, kalau tidak. Kenapa tak berani tunjukkan? Ya, kamu pasti buat surat nikah palsu.
Untuk membuatku melihatmu, cara apa saja kau pakai. Semua dilakukan. Aku tak bisa bangunkan orang yang pura-pura tidur. Terserah kalian. Aku rasa surat nikah itu tidak seperti palsu, cap dan stempelnya asli. Bukankah dia harus menikah dengan Jiao? Bagaimana bisa? Semua keluar. Tak apa Jiao. Kakakku cuma berebut rumah, aku akan bilang ke ibu. Selama ibu ada, rumah ini tak bisa dia ganggu. Yo Ping, untung ada kamu. Song Youhua si brengsek, kali ini. Bagaimanapun, aku tak akan maafkan dia. Song Youping ada kecoa. Song Youhua, dia sengaja buat aku menyesal. Aku tak boleh tertipu. Pak Zhang, Pak Li, selamat datang. Saya dari Topo Design, Direktur Proyek Li Jiao. Sebelumnya yang berhubungan dengan kami. Desainer Song Youhua mana? Iya, panggil Youhua, lebih baik kami berhubungan langsung. Pak Zhang, Pak Li begini. Topo Design sangat serius dengan proyek ini. Jadi, kami memutuskan tingkatkan level proyek. Memberi layanan lebih profesional. Apa maksudnya? Yang kalian sebut itu. Song Youhua, dia adalah karyawan perusahaan kami. Seorang desainer kecil. Kemampuan profesionalnya tidak cukup, levelnya juga tidak. Jadi, kami akan menyediakan orang yang lebih profesional untuk melayani kalian. Kerjasama yang menyenangkan. Proyek desain kali ini membutuhkan profesionalitas dan tingkat seni yang sangat tinggi. Kami hanya mengakui Song Youhua. Dia itu penjilat. Apa yang dia? Bukan. Jangan pergi dulu. Kami masih punya banyak desainer hebat lainnya. Saya akan panggil semuanya untuk kalian. Pak Li, pesanan yang dibicarakan sebelumnya, klien sudah membatalkan semuanya. Mereka bilang, hanya mau bicara dengan Song Youhua. Keluar. Oh, Ada apa? Song Youhua, kamu masih laki-laki apa tidak? Kamu masih punya tanggung jawab apa tidak? Kenapa kamu mau mengundurkan diri? Mengundurkan diri adalah pilihan pribadi saya. Tidak perlu persetujuan siapapun. Kalau tidak ada urusan, saya tutup teleponnya ya. Jangan tutup, Song Youhua. Jangan pikir saya tidak tahu, kamu main-main begitu banyak akal. Bukannya cuma mau menikah dengan saya? Sebenarnya kamu sama sekali tidak perlu seperti ini. Kamu hanya perlu minta maaf pada saya akan memaafkanmu. Li Jiao, kenali posisimu sendiri. Saya dan kamu sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Song Youhua, kamu bajingan. Istirahat dulu, minum sup untuk menghangatkan perut. Baik. Ini benar-benar rencana desain jenius, suamiku. Saya sudah menggunakan koneksi keluarga untuk menyiapkan pertukaran puncak untukmu. Nanti tamu dari dunia bisnis dan desain akan datang menghadiri. Saya ingin seluruh dunia tahu. Kamulah desainer jenius X. Sekalian mempublikasikan rencana desain, memenangkan tender proyek. Jiao. Saya punya cara, bisa menyelesaikan masalah bisnismu. Benarkah? Saya dapat kabar, 3 hari lagi, akan ada jamuan makan malam bergengsi. Desainer Genius X akan mengumumkan identitasnya di jamuan makan malam. Kalau saya bisa merekrutnya ke perusahaanmu, kamu masih khawatir dengan kinerja? Hebat Youping, saya tidak sia-sia menyayangimu. Setelah saya dapatkan X, saya pasti akan merebut Song Youping. Semua klien, nanti akan kulihat bagaimana dia memohon padaku. Kudengar, pesta kali ini diselenggarakan oleh grup Sang. Makanya bisa mengundang Tuan X, kudengar loh. Genius misterius X ini. Desainnya hanya beredar di internet. Tidak ada orang yang pernah melihat wajah aslinya. Keluarga Sang adalah pemilik dari konglomerat di balik Wayne Design, dan kali ini mereka mengadakan malam gala untuk Genius X. Pasti sudah menandatangani kontrak dengan X. Semua orang mengincar X, aku khawatir kita bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk bicara dengannya. Aku punya cara, buat X sendiri yang datang menemui kita. Benarkah? Tunggu saja lihat nanti. Apa Tuan X, menurutku cuma segalanya,
Apa sih? Karya Tuan X ini, aku sudah lihat di internet. Menurutku tingkat kemampuan perusahaan desain topologi kita bisa bersaing dengannya. Percaya deh, setelah semua orang lihat nanti, mereka akan percaya apa yang aku katakan. Yuping, apa yang kamu lakukan ini? Kita menantang Tuan X secara terang-terangan. Dia pasti akan datang cari kita untuk minta penjelasan. Nanti kita minta maaf dulu, gak bertarung gak jadi kenalan kan. Kesempatan buat bicarakan kerjasama, bukannya jadi ada ya. Memang itu ide yang bagus. Tapi, dengan tingkat desain perusahaan topologi kita, bukannya malah bikin malu sendiri ya? Desain-desain yang lain semuanya biasa saja. Wah, cuma desain yang ini luar biasa bagus, kelihatannya. Sama sekali tidak kalah dengan tingkat desain X loh. Memang ini karya jenius banget. Desainer mana yang bikin karya ini sih? Ya ampun. Ada tanda tangan di sini, Song Yuhua. Desainer mana ini? Gak pernah dengar. Permisi, apakah Song Yuhua ini adalah desainer kontrak kalian? Banyak sekali desain ini. Kenapa mereka justru terpilih desain Song Yuhua? Sehebat itu ya? Kedua kalian pasti adalah pimpinan proyek desain ini kan? Bisakah perkenalkan kami pada Song Yuhua? Desainernya? Dia. Semuanya, saya adalah adik kandung Song Yuhua. Song Yuhua adalah desainer topologi kita. Desainer kontrak perusahaan, kami jadi agen eksklusifnya. Untuk semua urusan desainnya. Salam kenal, bisakah perkenalkan kakak saya? Biar kami bisa kenalan? Iya dong. Tentu bisa. Desain topologi, semoga bisa membawa kerjasama bagi semua tamu yang hadir. Untuk mencapai kerjasama. Tentu saja. Sepertinya semua orang sangat mengakui. Desain Song Yuhua. Rupanya aku meremehkannya. Sampah, wajar saja sesekali bisa berprestasi luar biasa. Tapi kebetulan, bisa memeras habis Song Yuhua. Semua nilainya, sambil memanfaatkan Tuan X. Iya juga. Yuping, kamu memang punya otak. Jiao Jiao, yang kupikirkan hanyalah bagaimana membantumu naik ke level yang lebih tinggi. Aku tahu kamu baik padaku. Song Yuhua, ini adalah pesta malam kelas atas di industri ini. Kalau kamu tidak marah-marah padaku, aku juga akan membawamu ke sini. Tuan Song Yuhua tiba. Akulah Song Yuhua. Kenapa dia datang? Yuhua, kamu datang. Andakah Tuan Song Yuhua? Senang bertemu dengan Anda. Halo. Mari kita bicara tentang kerjasama. Tidak sah. Mohon beri jalan. Para hadirin, kami bersaudara, ada urusan keluarga yang perlu dibicarakan. Mohon beri jalan. Kak, kenapa datang tanpa bilang? Song Yuhua, aku tahu kamu masih belum bisa melupakan aku. Karena kamu sudah datang jauh-jauh untuk membantuku berdiri di sini. Maka aku akan memberimu kesempatan untuk membantuku membicarakan bisnis. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku datang ke sini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Jiao Jiao, jangan dengarkan dia. Dia memang tidak tahu terima kasih. Song Yuhua, ini adalah pesta malam kelas atas di dunia desain. Kamu sudah dikeluarkan dari topologi desain, masih saja ikut campur di sini. Aku ikut campur? Kalian menggunakan namaku untuk membicarakan kerjasama. Sekarang malah menyalahkanku. Kakak, kamu pikir dengan kemampuan menggambarmu saja bisa menarik begitu banyak tamu? Mereka membicarakan bisnis. Semua datang untuk topologi desain. Song Yuhua, statusmu sama sekali tidak pantas berada di sini. Cepat pergi. Kalau mereka tidak tertarik dengan desainku, kenapa panik dan ingin mengusirku? Jangan kira aku tidak tahu apa tujuanmu ke sini. Bukankah kamu lihat ada banyak orang penting di sini? Sengaja ingin merusak urusanku, lalu mengancamku. Agar terus bersama kamu? Li Jiao Jiao, kamu terlalu merendahkan dirimu sendiri. Aku tidak ingin ada hubungan apapun denganmu. Selama ini hanya kamu yang bicara sendiri. Aku... Ikatan kita sudah putus, aku tidak akan mengalah lagi. Jiao Jiao, jangan terlibat dengannya. X sudah datang. Para tamu terhormat, saya baru saja mendapat kabar. CEO WN Design, Nona Sang, dan Tuan X akan segera tiba di lokasi. Bisa melihat putri keluarga Sang juga. Hari ini benar-benar tidak sia-sia ya, iya. Baik Putri Sang maupun Tuan X. Kita hanya perlu bekerja sama dengan salah satunya. Hidup selanjutnya tidak perlu khawatir lagi. Yuping, berkat kamu. Memiliki kamu adalah keberuntunganku. Li Jiao Jiao, kalian berusaha sekuat tenaga. Bahkan bayanganku pun tidak terlihat setelah tahu kebenarannya. Kuharap kamu tidak menyesal. Sekarang, mari kita saksikan bersama karya terbaru. Desainer legendaris Tuan X dengan mahakarya luar biasa ini. Untuk menyambut Nona Sang dan Tuan X. Ini? Karya ini, bukankah desain topologi yang pernah dipamerkan? Iya, persis sama. Yuping,
Ini bagaimana? Masih tidak mengerti? Pasti dia menjiplak desain Tuan X. Kita sekarang kena masalah. Ini buruk sekali. Saya baru dapat kabar, ada yang menjiplak karya Tuan X. Menyebarkannya di sini, kami umumkan dengan tegas. Tidak akan membiarkan penjiplak bebas berkeliaran. Kak, katamu menjiplak, tidak bilang ke kami. Song Yuhua, lihat perbuatanmu. Mungkinkah dua gambar ini dibuat orang yang sama? Hanya tanda tangan berbeda. Maksudmu, kamu adalah X? Benar, aku adalah X. Dia X? Kak, jangan bermimpi, kamu ingin terkenal sampai gila. Coba lihat diri sendiri, levelmu seperti apa. Jangan bicara sembarangan, hati-hati kena masalah. Kalau kamu X, mau dengan patuh menggambar untukku bertahun-tahun? Sampai sekarang kamu tidak tahu apa yang hilang darimu. Aku kehilangan seorang desainer kecil yang mulutnya besar. Tapi dapat seorang pria yang sangat cerdas. Dan anaknya. Rupanya topologi desain adalah kalian bertiga. Mereka yang menjiplak karya Tuan X. Berani main-main dengan kita semua, bersiaplah. Tangkap mereka. Tangkap mereka. Tangkap. Yuping, kita gimana? Kak, desainnya kan kamu yang jiplak, kamu yang tanggung jawab. Sekarang menyesal? Aku yang suruh kalian pakai desain itu. Untuk menipu orang? Song Yuhua, kamu masih laki-laki nggak sih? Satu orang berbuat, satu orang tanggung. Demi aku, dan anak dalam kandunganku, kamu harus bertanggung jawab. Tanggung jawabku akan kutanggung. Tapi anak dalam kandunganmu itu gak ada hubungannya sama sekali denganku. Kamu? Kak, kamu yang maksa. Jangan salahkan aku kejam. Lebih baik kamu mati sendiri, daripada kita semua mati. Aku lapor. Song Yuhua menjiplak desain Tuan X. Aku bersedia jadi saksi, laporkan dia sampai masuk penjara. Aku juga saksi. Aku lihat sendiri dia jiplak Tuan X. Mereka juga ditipunya. Semua ulah Song Yuhua itu. Kalian yang mau main habis-habisan, jangan salahkan aku balas dendam. Kamu pikir ini tempat apa? Bisa senaknya berulah di sini? Mulai hari ini, aku mewakili dunia arsitektur, memblacklist kamu total. Song Yuhua, aku juga. Dan aku. Kak, bukan aku mau bilang. Orang bijak tahu situasi. Kalau dari dulu kamu nurut, nggak bakal di blacklist seluruh industri kayak gini. Song Yuhua, kamu ini. Main-main sama masa depanmu. Gimana aku mau? Serahkan diriku padamu? Serahkan padaku? Kandunganmu itu anaknya dia. Kalau mau serah, dia serahkan ke dia dong. Song Yuhua, berapa kali lagi aku harus bilang? Aku dan Yuping bersih. Cuma karena cemburu, kamu bikin masalah sebesar ini. Gimana kamu mau selesain? Ngapain banyak omong sama dia? Satpam, tangkap dia sekarang. Aku sarankan kalian jangan gegabah. Kalau aku ditangkap, pesta malam ini batal. Kak, udahan aktingnya. Cepetan ke tahanan. Mandi dan tidur sana. Datang lebih awal, bisa dapat tempat bagus. Song Yuhua, kamu sekarang. Sok jagoan mulut besar. Bikin aku jijik banget. Untung dulu aku nggak milih untuk punya anak buat kamu. Cepetan usir dia. Usir. Aku ini X, siapa yang berani? Kamu bilang iya ya iya. Siapa yang bisa buktiin buat kamu? Aku bisa buktiin buat dia. Dia itu desainer jenius, X. Kamu buktiin buat dia? Kamu pikir kamu siapa? Aku penyelenggara pesta malam ini. Pewaris grup Sang, CEO Vian Design. Zhang Xi. Dia ternyata putri sulung keluarga Sang. Ya ampun. Aku hampir saja nyinggung Tuan X. Kalian semua dibohongin dia cuma pegawai sementara. Artis bayaran. Bukan putri keluarga Sang. Beberapa hari lalu, mereka bahkan main sandiwara pergi ke catatan sipil buat daftar nikah. Masa putri sulung keluarga Zhang yang terhormat bakal diam-diam nikah sama desainer kecil ini? Betul, dia suamiku. Song Yuhua. Ini nggak masuk akal. Keluarga sekelas Sang. Masa anaknya nikah senaknya gini? Ternyata benar grup penipu. Mereka berdua pura-pura jadi putri sulung keluarga Sang. Sama Dewa X, aku usul keluarga Sang. Blokir total mereka. Lihat kan, sok pinter. Kalau dengerin aku dari dulu kan bagus. Sekarang aku juga nggak bisa selamatin kamu. Berani-beraninya nipu sampai ke keluarga Sang. Sekarang mereka bakal susah. Salam, putri sulung. Beneran putri Sang? Apa? Gimana? Identitasku sebagai putri Zhang. Juga mainan? Kamu ternyata beneran putri Zhang? Terus kenapa kamu nikah sama desainer kecil kayak gini? Dia suami tercintaku, bukan desainer kecil. Kamu aja yang buta, nggak bisa lihat dewa asli. Putri Zhang, ini data perusahaan kami. Tolong beri kesempatan. Beres padaku. Putri, kerja sama-sama aku dong. Yuping, ayo kita pergi.
Putri Zhang itu bukan level kita, nggak boleh kita ganggu. Aku ngerti. Dia nipu semua orang, Putri. Aku yakin 100%, kamu ditipu nikah. Aku ditipu nikah? Kamu tahu dari mana? Tipu nikah? Orang ini kerja di bawah Direktur Li kami. Bertahun-tahun, sampai sekarang cuma tukang gambar. Kalau nggak karena Direktur Li kami yang ngasih dia kerja, dia bahkan target penjualannya saja tidak bisa penuhi, mana mungkin dia adalah Dewa X. Betul, dia ini bukan hanya seorang desainer kecil, tapi juga seorang penjurut, memaksa-maksa menjelatku bertahun-tahun. Tidak mungkin serumit ini kan? Sekarang kejadian seperti ini banyak, penipu ini sengaja mengincar gadis kaya yang belum berpengalaman seperti ini. Aku dulu juga pernah kerja sama dengan tokoh Song Youhua ini. Sepertinya aku benar-benar pernah lihat. Orang seperti ini, mana pantas jadi menantu keluarga Zhang. Kamu jangan sampai tertipu olehnya. Kalian berdua diam. Biarkan mereka bicara sampai puas, kalau tidak nanti malah membuat rumor. Mereka bilang juga benar, aku memang cuma tukang gambar. Song Youhua, kulihat kamu ini. Tahu sudah tidak bisa disembunyikan, cuma bisa pura-pura tenang. Sebenarnya hati gelisah, mungkin betisnya sudah kejang. Nona besar, kamu tahu dulu dia bagaimana ngejarku. Pagi masak bubur, malam masak sup, berkendara puluhan kilometer tengah malam. Hanya karena takut aku kehujanan, tidak dapat taksi. Begadang semalaman, bantu aku buat proposal. Dia cuma seorang penjurut seperti ini, mana mungkin Dewa X. Baik padamu juga salah? Kenapa bilangnya begitu kasar? Pria yang punya kemampuan, baik pada wanita itu disebut memanjakan. Pria yang tidak punya kemampuan, itu disebut menjilat. Dia memang seorang penjurut yang tidak punya masa depan, tidak punya kemampuan. Dulu baik padamu karena aku buta, merasa kamu layak, ini. Kamu bilang benar. Tapi atas dasar apa kamu yakin aku bukan X? Gambar desain sang ibu, aku yang pertama kasih kamu. Kamu tidak terima, baru aku kasih ke desain Wian. Kalau aku bukan X, apakah berarti X yang menjiplak aku? Iya, karya baru X baru saja dirilis. Dia benar-benar X. Pantasan nona besar keluarga Sang mau menikah dengannya. Aku ingat. Waktu itu kamu bawa selembar gambar untukku. Aku bilang aneh, suruh kamu ganti proposal yang lebih aman. Dengan level kemampuan bisnismu. Proposal ini memang terlalu maju. Ini adalah karya masterpiece. Yang hanya bisa digambar oleh jenius. Aduh, benar-benar tidak beruntung. Dewa X setia padanya, tapi dia malah bersama dengan pria tampan pincang. Wanita bodoh ini rugi besar, ini seperti buang gunung emas. Tidak mungkin. Dia pasti tidak mungkin Dewa X. Song Youhua, kamu menipuku ya? Sebenarnya kamu cuma desainer kecil yang tidak punya uang dan nama. Kamu sebenarnya bukan Dewa X, kan? Kamu sama sekali tidak peduli apakah aku X atau bukan. Kamu hanya sedih karena kehilangan X, calon menantu kaya itu. Tentu saja aku sedih. Seharusnya semua yang kamu miliki adalah milikku. Dulu, kalau aku minta, kamu pasti akan memberikan semuanya. Kepadaku, Dulu memang begitu, tapi sekarang aku sudah tidak buta lagi. ini. Aku harus berterima kasih pada kebutaan dan kebodohanmu. Karena telah meninggalkan pria yang paling layak dicintai di dunia ini untukku. 3 hari lagi, aku dan X, alias suamiku Yuhua, akan menggelar pesta pernikahan megah. Para tamu terhormat yang hadir di sini, silakan datang. Aku ingin semua orang tahu. Zhang Shi menikah dengan pria terbaik. Selamat untuk kalian berdua, pasangan yang cocok, selamat. Pasti datang. Kita tidak bisa menyinggung Song Youhua lagi. Jiao, ayo kita pergi. Song Youhua, kamu sebenarnya membohongiku, kan? Orang-orang ini semua aktor yang kamu sewa. Tujuannya supaya aku menyesal, kan? Usir orang gila ini. Song Youhua, kamu tidak bisa menikahi wanita ini. Sepanjang hidupmu, kamu hanya bisa jadi pengikut setiaku. Pak Zhang, lihat, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Sekarang ganti proyek kerja sama, tidak cocok kan? Pak Li, selain Song Youhua, masih banyak desainer hebat. Bagaimana kalau Anda pertimbangkan lagi? Pak Yo. Jam kerja kalian ngobrol apa? Apa ini? Ini undangan pernikahan Song Youhua. Kami baru saja membicarakannya. Bukankah dia menikah dengan Anda, Pak Li? Siapa Zhang Shi ini? Aku suruh kalian bicara sembarangan. Suruh kalian ngobrol saat kerja. Aku suruh kalian banyak bicara. Suruh kalian. Li Jiao, kamu gila? Manajer umum, mereka ngobrol dan menyebarkan rumor saat jam kerja. Kamu dipecat. Mereka yang menyebarkan rumor. Dalam sebulan, kamu menghilangkan semua proyek perusahaan. Kalau kamu tetap di sini, perusahaan akan bangkrut. Mereka semua mencari Song Youhua.
Aku bisa apa? Hah, kamu juga tidak berpikir kan? Jika bukan karena ingin menahan Song Yuhua. Dengan kemampuan kerjamu itu, aku juga bisa promosikan kamu jadi direktur. Tidak tahu diri. Keluar. Dasar Song Yuhua. Aku pasti tidak akan biarkan dia hidup nyaman. Benar. Kita pasti tidak akan melepaskan dia. Yuping, untung ada kamu di sini. Mari kita nikah, berikan rumah untuk bayi di perutku. Tidak bisa begitu, aku masih mengandalkanmu. Untuk merayu Song Yuhua. Jiao Jiao, tentu saja aku ingin menikahimu. Tapi dengan kondisiku sekarang ini, bagaimana bisa aku menjagamu? Rumah ini juga sebentar lagi akan dijual. Ini semua karena Song Yuhua. Dia yang membuat kita seperti ini, kita pasti tidak akan biarkan dia hidup nyaman. Setidaknya, dia harus menanggung hidup kita sampai akhir hayat. Benar? Song Yuhua, kita pasti akan merebut kembali. Semua milik kita. Tapi sekarang dia adalah desainer terkenal, semua klien ada di pihaknya. Apa yang bisa aku lakukan? Jiao Jiao, kamu lagi-lagi berpikir salah. Yang harus kamu lakukan sekarang bukan bersaing dapat klien dari dia. Tapi bagaimana mengendalikan dia, buat dia menghasilkan uang untuk kita. Jadi mesin ATM kita, itulah yang harus kita lakukan. Terus bagaimana cara aku melakukannya? Itu kan gampang sekali. Selama bertahun-tahun dia menyukaimu, cintanya sudah sampai ke tulang sumsum. Kamu pergi saja lunak kepadanya, minta maaf padanya. Pasti dia langsung kembali ke pelukanmu. Aku lunak kepadanya. Tidak mungkin, selama bertahun-tahun ini. Hanya dia yang selalu lunak dan minta maaf padaku, suruh aku minta maaf padanya. Tidak mungkin sama sekali. Jiao Jiao. Dia sebentar lagi akan menikah dengan Nona Sang. Meskipun sudah menikah, dia tidak bisa melupakan aku. Tidak lama lagi, dia pasti akan datang mencariku. Tidak percaya, tunggu saja lihat nanti. Kamu ini bodoh sekali. Jiao Jiao, apa yang kamu itu benar, lihat ini. Undangan pernikahan Song Yuhua sudah dibagikan ke seluruh perusahaan, cuma kamu yang tidak dapatkannya. Dia sengaja membuatmu marah, itu semakin membuktikan bahwa dia masih menyayangimu. Yuping, kamu benar-benar pintar. Pasti itu yang dia pikirkan. Jiao Jiao, untuk memberikan jaminan hidup untukmu dan anak kita. Aku khusus minta temanku untuk membelikan asuransi. Yuping, kamu benar-benar baik padaku. Tapi kenapa semua berbahasa Inggris? Aku tidak bisa mengerti juga. Ini asuransi luar negeri, pertanggungannya lebih besar. Jiao Jiao, percayalah padaku. Aku tidak akan biarkan kamu sedikit pun menderita. Yuping, aku tahu kamu baik padaku. Bisa melahirkan anak untukmu, itu benar-benar hal di hidupku yang paling tidak aku sesali lakukan. Jiao Jiao, aku pasti akan buat kamu bahagia. Aku percaya padamu. Tanda tangan di sini, sisa hidupku sudah terjamin. Hutang 10 juta, cukup buat kamu bayar sampai mati, wanita bodoh. Kamu masih ingat tempat ini? Tentu ingat. Waktu kuliah, teman-teman sekelas suka makan bersama di sini. Kita pertama kali bertemu di sini kan? Besok hari pernikahan kita, pantas untuk kita kenalan kembali. Halo Zanzi. Namaku Song Yuhua. Ini, nenekku yang tinggalkan untukku, katanya hanya diberikan kepada cucu menantu yang ditakdirkan seumur hidup. Caranya sangat kuno. Aku cuma terima karena menghargai nenekmu. Baru mau menerima lamaranmu. Ayo. Song Yuhua, Li Jiao Jiao, dua orang idiot itu sudah dipermainkan olehku dengan mudahnya. Minum bir terlalu banyak. Aku harus ke kamar mandi dulu. Tidak lihat-lihat jalan ya. Bukankah itu adikmu yang brengsek itu? Yang punya Li Jiao Jiao itu. Wanita murahan itu, aku sudah bosan mainin. Masih kamu yang terbaik Jing Jing. Kak Ping, bagaimana dengan aku? Kamu juga hebat. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang cacat. Kakinya lumpuh karena kecelakaan saat mau mengantarkan obat ma untukku. Dan karena itu, Li Jiao selalu berpikir, aku berutang budi padanya. Jadi dia melakukan hal seperti itu. Tapi cara tunanganmu membalas budi terlalu. Sudah, tidak perlu sedih karena orang bodoh dan jahat seperti itu. Mereka tidak pernah anggap aku sebagai keluarga. Kak Ping, kamu udah pakai kursi roda. Masih bisa kan? Dulu kalau bukan karena kamu yang terus menggoda saya di kursi penumpang, apakah saya akan jadi seperti sekarang ini? Maaf, maafkan aku. Bukankah dulu dia mau mengantarkan obat ma untukku? Kok sama cewek?
Bercanda aja, sayang. Kamu pikir beneran lumpuh? Aduh. Ayo, biar aku rasain lagi. Waktu itu kamu gimana godain aku? Pak, butuh bantuan? Nggak usah. Hebat Ping, kakimu nggak apa-apa. Malam ini kita harus hancur-hancuran. Pasti hancur-hancuran. Gue nggak perlu pura-pura lumpuh lagi. Si tolol Li Jiao, dia yang tanda tanganin. Kontrak pinjaman 10 juta, gue bisa hidup enak. Sampai tua nanti. Ternyata adikmu kakinya nggak patah. Ternyata waktu dia kecelakaan dulu. Bukan buat ngasih obat ke aku. Bahkan buat main sama Li Jiao. Tapi buat godain cewek lain. Dia kejam banget, sampai bikin Li Jiao. Nunggak 10 juta. Mending kamu telepon, kasih tahu dia. Aku nggak tega. Ini terakhir kali aku telepon dia. Semoga dia sadar. Song Yuhua, kamu masih ingat nelpon aku? Li Jiao. Aku sama Song Yuping. Di restoran yang sama, dia lagi minum-minum sama cewek lain. Jangan ngomong sembarangan, Yuping lagi keluar. Nego bisnis. Kalau ada urusan, bilang aja. Aku lagi makan Prancis sama temen, nggak ada waktu buat muter-muter. Kaki Song Yuping nggak patah. Dia bohongin kamu. Halo. Song Yuhua, cuma buat ketemu aku. Bohong apapun bisa kamu karang. Song Yuping ada di depanku. Lagi minum-minum sama cewek lain. Dia malah pamer sama cewek itu, bilang kamu tanda tanganin. Kontrak pinjaman 10 juta. Itu asuransi yang Yuping beliin buat aku. Song Yuhua, kamu ini cowok apa bukan sih? Kalau beneran mau ketemu aku, bilang aja langsung. Nggak usah bikin cerita, fitnah, muter-muter. Aku kasih nasihat terakhir, kalau nggak percaya. Datang aja sendiri lihat. Aku ini terlalu ikut campur. Yang penting niat kita tulus. Song Yuhua, karena kamu cari alasan buat ngedata aku kasih kesempatan. Minta maaf sama aku. Tapi jangan harap aku bakal gampang maafin kamu. Song Yuhua ternyata di sini. Kenapa cewek itu juga ada? Song Yuhua, maksud kamu apa? Minta maaf kok bawa orang luar? Yang harus minta maaf, kayaknya bukan aku. Akhirnya bisa lepas dari Li Jiao. Cewek bodoh itu, malam ini kita bersenang-senang semalaman. Jiao. Katanya kamu ada urusan bisnis? Song Yuhua, kenapa kamu juga di sini? Nona Sang, ini sebenarnya gimana sih? Song Yuping. Kalau aku dan Shi nggak datang hari ini, mungkin bakal dibohongin seumur hidup. Cewek ini siapa? Jiao, dengerin penjelasanku. Ini semua salah paham. Song Yuping, gimana kamu bisa kayak gini? Aku lagi hamil anak kamu loh. Jiao, aku nggak kenal sama sekali. Cewek ini, dia yang datang sendiri. Song Yuping, dasar bajingan. Diam, Jiao. Dengerin dulu penjelasanku. Katanya urusan bisnis, malah kesini. Bilang cewek ini yang nyamperin kamu. Gimana aku percaya? Kalian semua bohongin aku. Gila ya? Jiao, tunggu. Kamu tenang dulu. Kalian semua bohongin aku, kenapa sih? Song Yuhua, lihat perbuatan kamu. Kamu nggak tahu kenapa Jiao nangis? Kamu ngomong apa sih? Kan karena kamu terus bikin dia kesel. Makanya Jiao marah besar. Jiao, bener kan yang aku bilang? Kamu anggap aku bodoh? Bohongin aku asik ya? Jiao, kamu kebanyakan mikir. Kita tenang dulu ya. Aku nggak bisa tenang, aku lagi hamil. Tapi kamu selingkuh di belakangku. Kamu yang minta aku batalkan nikah, terus sama kamu. Lagi-lagi kamu yang bilang, Song Yuhua itu hebat. Menyuruhku menikah dengannya, semuanya gara-gara kamu, aku jadi begini. Anak ini tidak kubutuhkan lagi. Kamu gila. Bukannya kamu lumpuh bertahun-tahun? Aku. Song Yuping. Jangan marah-marah padaku, dasar sampah yang cuma bisa bikin masalah. Kalau kalian tahu, mau apa lagi? Sebagai kakak dan kakak ipar, merawatku ini adik. Bukannya sudah seharusnya? Lagi pula, aku pura-pura lumpuh juga. Capek tahu. Kalian malah merasa teraniaya. Song Yuping. Kamu tidak apa-apa?
Yo Uhua, aku benar-benar tidak tahu dia adalah orang seperti ini. Terima kasih hari ini kamu membuatku mengenal si brengsek ini. Tunggu saja, hari ini aku akan cari dia untuk bicara jelas. Tunggu saja, aku akan kembali bersamamu. Bukan, bukan, bukan. Jangan pergi. Kembalikan uangku. Apa otakmu kemasukan air? Uangnya sudah untuk beli asuransi. Mana ada uang lagi? Sudah kusuruh orang periksa. Itu bukan kontrak asuransi. Itu kontrak pinjaman. Song Youping, kamu masih manusia? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Minggir. Percaya tidak, kubunuh anakmu. Emang gua nggak bisa punya anak? Asal ada uang, orang yang mau melahirkan buat gua bisa ngantri sampai luar negeri. Kasih muka sedikit, beneran nganggap diri penting. Song Youping, mau sembunyi kemana lagi, bangsat? Kamu dulu pinjam 10 juta, hari ini harus bayar bunga 500.000. Kalau hari ini nggak bayar, gua patahin kaki lo. Dua abang, kontrak pinjamannya dia yang tanda tangan, minta sama dia. Karena kamu punya uang, bayarin suamimu saja. Song Youping, kamu masih laki-laki nggak sih? Dasar bajingan. Mati aja sana. Udah. Jangan main sandiwara lagi. Kalau hari ini nggak bayar, kalian berdua mati. Minggir. Beneran nggak bayar? Sakit. Youping. Kebetulan keguguran, jadi gampang. Yo Hua. Aduh, dokter, saya pergi ke rumah untuk mengukur. Begitu masuk, saya langsung lihat dia terbang di situ. Lalu saya panggil ambulans. Ini bukan salah saya, ya. Yu Hua. Aku tahu kamu pasti nggak akan tinggalin aku. Agen properti ini telepon aku. Song Youping. Song Youping itu binatang. Dia tega banget gituin aku. Yu Hua maafin aku udah tahu salah. Kamu maafin aku sekali aja, ya? Aku cuma mau mastiin di rumahku nggak ada pembunuhan. Shi masih nungguin aku. Song Yu Hua. Kamu cuma kesal sama aku, karena aku hamilin anaknya Yuping, kan? Sekarang aku aborsinya. Aku lahirin buat kamu. Gimana? Kamu gila banget. Aku nggak percaya dulu pernah suka sama kamu. Yu Hua, dulu kamu nggak pernah gituin aku. Maafin aku sekali lagi, ya? Sekali 2 kali, jangan sampai ketiga kalinya. Kesempatan berkali-kali, kamu sendiri yang sia-siakan. Jangan salahi siapa-siapa. Yu Hua. Ini kayaknya pernikahan paling mewah yang pernah aku datangi. Memang grup Sangya, dengar-dengar pernikahan ini. Langsung disetujui direktur utama. Kayaknya, calon menantu ini dapat pengakuan tinggi. Kalau pernikahan ini sukses, grup Sang bakal punya pemimpin muda baru. Jodoh sepasang pengantin disatukan. Hari ini, grup Sang dengan hormat mengundang para tamu terhormat untuk bersama-sama menyaksikan pernikahan putri grup Sang, Sangsi, dengan master desainer Song Yu Hua. Mari kita sambut kehadiran sang pengantin wanita. Memang putri grup Sang. Cantik kayak bidadari turun dari langit. Mari kita sambut kehadiran sang pengantin pria. Pria berbakat, wanita cantik, sungguh serasi. Pengantin pria, baik dalam miskin maupun kaya. Sakit atau sehat, cantik atau tidak, lancar atau susah. Apakah Anda bersedia mencintai, menghibur, dan melindunginya? Serta setia hanya padanya seumur hidup? Saya bersedia.
Pengantin wanita, apakah Anda bersedia menerima pria di hadapan Anda? Menjadi suami Anda seumur hidup? Aku. Aku mau. Yuhua, aku datang. Li Jiao. Kok ada pengantin baru lagi? Aku nggak butuh minta maafmu, sebenarnya aku udah lama memaafkanmu. Ayo kita nikah. Li Jiao. Kamu gak lihat ini pernikahan aku dan si Yi? Jangan bikin masalah. Yuhua, aku tahu kamu mencintaiku. Dulu kamu janji sama aku, bilang, kamu akan tinggalkan segalanya buat aku, akan cinta aku selamanya. Nona Li, ini pernikahan aku. Silakan keluar. Wah, putri keluarga Zhang yang hebat. Barangku yang ditaruh di situ, kok dicuri kamu? Aku bilang aku nggak mau. Yang punyaku tetap punyaku. Kamu si pelakor, sok punya duit. Kamu pikir Yuhua beneran cinta kamu? Aku? Cewek ini gila ya? Berani ngomong gitu ke putri besar, iya. Aku memang tulus mencintainya. Dia juga bukan pelakor. Dia cinta sejati hidupku. Aku juga pernah tulus sama kamu sendiri gak hargai. Sekarang semuanya udah telat. Aku gak mau ketemu kamu lagi. Kamu cuma ngomong karena kesal, kan? Cinta sejatimu jelas aku ngalah, aku minta maaf. Aku minta maaf sama kamu, aku mohon balikan, ya? Kalau suruh aku berlutut, aku juga mau. Ayo, bawa dia keluar biar tenang. Aku tahu, pasti karena aku hamil. Anak bajingan si brengsek ini, kan? Kalau aku aborsi, kamu bakal balikan sama aku, kan? Udah. Li Jiao. Aku bilang terakhir, perasaan kita. Udah nggak ada lagi. Aku punya istri sendiri. Hidup sendiri. Jangan ganggu kami lagi. Pernikahan putri besar juga berani bikin rusuh, bawa keluar. Yuhua, mohon Yuhua. Jangan tinggalin aku beneran nyesal. Maaf ya, sayang. Kamu kaget. Nggak apa-apa. Cipika-cipiki. Cepat punya momongan. Oke, terima kasih. Yuhua, aku mohon padamu, ayo kita balikan lagi. Aku akan melahirkan anak untukmu, kalau satu kurang aku akan lahir dua. Yuhua. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon maafkan aku, Yuhua. Yuhua, aku mohon sekali. Yuhua. Suamiku. Apakah kamu masih ingat Li Jiao itu? Sepertinya dia sudah meninggal. Ayo kita pulang. Bos, terima kasih bos, beri aku sedikit makanan, bos. Tidak boleh mengemis di sini, cepat pergi, cepat pergi. Bos beri sedikit makanan, cepat pergi, bos beri sedikit. Kakak, ini kakakku. Apakah kamu gila? Presiden Zhang adalah kakakmu, kalau begitu aku adalah ayahmu. Cepat pergi dari sini. Kakak, cepat pergilah. Aku Yuping, kakak. Benar-benar perbuatan sendiri yang membawa bencana. Tidak bisa diselamatkan.